kita harus melihat bagaimana, kita memperlakukan anak-anak karena unik. Jadi anak ini bervariasi, sehingga ketika bervariasi ini tentu ada perbedaan dalam mereka belajar mengajar. Ada juga perbedaan dari bagaimana mereka menyerapnya dan, bagaimana, perbedaan ketika mereka harus menerima pembelajaran itu dengan baik. Nah, guru itu sudah harus jeli dengan keberagaman dari siswa-siswi kita. Sehingga, kali ini luar biasa teman-teman berupaya untuk, membelajarkan bagaimana berdiferensiasi sehingga kita bisa menghadapi siswa-siswi kita dengan baik dan harapannya nanti semua siswa-siswi kita bisa kita bawa ke jenjang yang memang betul-betul, sama-sama menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan Mas Randi, Rani, dan Febri, harapannya bahwa praktek baik ini bisa diberikan dengan baik pada semua rekan-rekan guru dan bagikan virus-virus yang baik sehingga guru-guru juga bisa melakukan hal yang sama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Mungkin itu saja karena ini sebentar lagi ada pembukaan ya. Saya mau kasih pantun nih sebelum saya buka atau saya buka dulu ya. Baik, tidak banyak yang saya ingin ungkapkan, paling tidak pada sore hari ini akan banyak hal yang akan diberikan oleh 3 narasumber kita terkait dengan bagaimana platform belajar.id dan tentunya akan berbagi terkait dengan strategi untuk mendukung adopsi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan berdiferensiasi kita akan bisa mengawal anak-anak kita dengan berbagai karakter yang ada. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Smart ID, strategi mendukung adopsi pembelajaran berdiferensiasi, saya nyatakan dibuka. Dan Wah, alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, saya pantun dulu ya sebelum saya Iya, berpindah Ibu. tempat. Siap Ibu. Nanti Bersenandung. foto dulu Bu ya. Iya, Iya. saya pantun dulu, Ya. baru foto. Siap. Silakan, Ibu. Bersenandung lirih di siang hari. Cakep. Ya, bersenandung lirih di sore hari. Berikan energi positif ke dalam jiwa. Terima kasih semua yang sudah bergabung dalam giat yang sangat menginspirasi. Semoga ilmu ini dapat menambah value kita semua yang hadir di sini. Amin. Keren. Salam sehat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih untuk berbaginya dan terima kasih kepada semua guru luar biasa yang mau hadir karena saya yakin kehadiran guru-guru di sini adalah kehadiran guru-guru yang memang merasakan bertanggung jawab untuk mengawal anak didik kita. Terima kasih Mas Randi, Mbak Rani, dan Mas Febri. Terima kasih Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita Ibu meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain, boleh Bu kami foto bareng dulu bareng Ibu karena ya, kesempatan silakan. ini mungkin tidak ada. Ya, tidak akan selalu setiap saat bisa ya Bu ya. Oke, siapa yang mau ngambil? Pak Febri apa Pak Bu Rani? Siap. Oke. Kita gaya apa yang pertama Bapak Ibu? Kita gaya literasi dulu ya. Nanti gaya bebas. Pak Dian sudah gaya bebas tuh. Ya gaya literasi L dulu. 1, 2, 3. Bu Rani. Oke. Oke, gaya kedua apa Bu? Kalau BGP Bu sinergi ya? Bersinergi. Oh iya, gimana Bu? Rantai ya, kayak gini ya Bu ya? Oh itu Pak Dian sudah nunjukin sinergi itu nggak apa-apa kita ikuti Pak Dian. Oh, iya. Pak Dian Perdana. Dian ya. Ini Pak Dian nih 1, 2, 3. Ibu Lingga, Inggawati. Yang terakhir gaya bebas. Ini gaya bebas boleh Bapak Ibu masing-masing Bapak Ibu. Silakan.
Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu Harela Erma telah membuka kegiatan kami. Izin live ya. Terima kasih semuanya Oh, ya, ya. Ibu. Sukses untuk kita Ya. semua. Assalamualaikum. Amin. Terima Sukses kasih juga Bu. banyak Ibu. Sehat Terima kasih Bu selalu. Erma. Iya, makasih. Baiklah Bapak Ibu semua. Tadi pembukaan acara dari Ibu Harela Erma. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita tanpa berbasa-basi langsung saja. Yang pertama saya perkenalkan dulu nih. Dari 3 narasumber ini kami akan membawa sesi ini, ada nanti sesi bincang-bincang dengan narasumber juga Bapak Ibu ya. Yang pertama yang akan maju adalah Ibu Rani Nawangsari. Ya, Ibu Rani Nawangsari ini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Yaitu beliau adalah guru SMA Negeri 2 Oku. Beliau juga adalah fasilitator ya Bapak Ibu ya, fasilitator guru penggerak angkatan berapa Mbak? 6 ya? Sekarang 9. Oh, angkatan 9 ya, karena ini Mbak Raninya nggak bagikan ya. saya tahu ya. Kemudian beliau juga adalah seorang Kopkapten Belajar.id Kabupaten Oku, serta sama seperti kita semua, yaitu Sahabat Teknologi Provinsi Sumsel tahun 2023. Ya, mari kita sambut Bapak Ibu. Pemateri kita yang pertama yaitu Ibu Rani Nawangsari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Semangat Bu Mentor. Semangat Bu Mentor. Aduh, saya jadi nervous nih, ada Bu Mentor, ada para sahabat pembidik. Gimana Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat Bu Ya, Rani. alhamdulillah kita bisa berkumpul sore hari ini di room meet ya, Google Meet kita sore hari ini. Kita sudah dikasih nikmat sehat, kesempatan, waktu, koneksi internet yang lancar sehingga kita bisa berkumpul. Gini Pak Randy dan Pak Febri, saya itu mau berbagi praktik baik gitu ya. Praktik baik sore hari ini Apa tuh tuh Bu Rani? yang biasalah, saya kan guru kimia nih ya. Saya guru kimia. Pak Febri juga guru kimia ya, ngerasain ya. Guru kimia itu anak-anak tuh tidak seberapa tertarik dengan kimia gitu. Tidak seperti kesenian, PJOK atau pelajaran-pelajaran yang mereka sukai. Satu kelas tuh paling yang suka tuh hanya 3 gitu. 2 gitu. Bener itu Bu Rani, bener. Bener ya. Sama Bu Rani. Nah, ya gitu. Sementara udah nggak disukai gitu ya. Ini kan kita harus menyesuaikan pembelajaran kita dengan kodrat alam dan kodrat zaman kan. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Oke lah, kodrat alamnya anak itu ada yang suka berhitung, ada yang suka membaca, melukis, is okay. Tapi kalau kodrat zaman, ini gurunya nih yang harus mengarahkan, ya nggak? Gimana Pak Febri? Iya, kita harus mengarahkan. Jadi kalau kodrat zaman itu kan harus membawa kekinian ya. Kita di mana nih, kayak gitu kan. Kayak saya nih di Batu Marta Pak, di desa, wong desa di kecamatan, dikelilingi oleh perkebunan karet. Nah, itu udah alamnya seperti itu ya. Tapi zamannya zaman kekinian Pak. Kita nggak bisa lepas dari teknologi. Nah, ini nih saya mau cerita nih gimana kita nge-mix, meramu kodrat alam, kodrat zaman, lingkungan kita, kearifan lokal Batu Marta menjadi sebuah praktik baik. Gitu. Boleh izin share screen? Siap Ibu, silakan Bu. Boleh Bu Rani. Boleh banget dong. Pasti seru ini. Boleh banget ya. Iya. Ya. Oke, terlihat?
Lihat Pak? Terlihat Bu Rani. Terlihat ya? Terlihat. Nah ini praktik baik saya nih, praktek baik Profilatex. Wow, Profilatex ini adalah project based learning latex dengan teknologi. Wah, apa sih Profilatex? Nah, gitu ya. Hari ini saya temanya ungu gitu, purple, sahdu. Oke, ini saya ya sudah dikenalkan oleh Pak Randy tadi, gitu ya. Ternyata kurang Pak Randi, perkenalannya kurang, masih Iya banyak. kurang. Iya. Ya, ini yang terbaru nih, saya baru tambah nih, Sahabat Teknologi 2023, gitu ya. Ini bisa di searching di Facebook dan Instagram. Kalau mau email saya boleh ke randisari11@guru.sma.belajar.id gitu ya. Nah, kita bisa komunikasi lebih lanjut. Iya. Oke, nah ini saya cerita dulu nih ya. Saya itu sekolah saya itu 30 kilo dari ibu kota Kabupaten Batu Raja. 30 kilo dengan jalan yang aduhai gitu ya, seru gitu ya. Dan dikelilingi oleh perkebunan karet. Nah, jadi di dekat pasar Batu Marta 2 itu ada namanya Tugu Karet. Nah, Tugu Karet gede gitu dengan pohon karet yang disadap gitu ya. Jadi ini sesuatu yang wah gitu. Aset ya gitu ya, kodrat alamnya udah seperti ini gitu ya, kita poles aja biar jadi enak gitu ya. Ini adalah kondisi sekolah saya, situasi dan kondisi geografisnya. Oh kebalik. Nah sehingga saya menghadirkan Profilatex yaitu Project Based Learning Latex dengan teknologi. Ini merupakan proses pembelajaran kimia menggunakan metode Project Based Learning pada materi metode ilmiah dengan memanfaatkan teknologi dalam mengakses Google Classroom, Canva for Education, Google Form dengan menggunakan akun belajar.id. Pokoknya Google Workspace for Education pakai akun belajar.id ini digunakan dalam project ini. Nah ini ya, karena kan di Batu Marta, kenapa saya ambil metode ilmiah dengan menganalisis latex? Karena gini, di lingkungan saya itu kan anak-anaknya tuh sering membantu orang tuanya dalam nyadap dan mulung gitu. Pak Reni dan Pak Febri akrab nggak dengan nyadap dan mulung? Akrab. Sangat akrab. Bu. Ini Bu. Iya, kalau di sini ngarit Bu. Ngarit. Ya. Jadi siswa di kelas saya itu kelas 10 itu latar belakangnya itu petani karet orang tuanya ya. 50% lebih itu siswa itu setiap hari membantu orang tuanya nyadap atau mulung gitu ya. Kadang pagi-pagi itu anak tuh aromanya tuh selain wangi parfum itu bercampur dengan wangi karet. Kenapa? Enggak Bu, tadi bantu mulung sebentar gitu kan. Sembari dia dari jeda sholat subuh dengan sekolah itu dia mulung dulu karena ternyata setelah saya tanya kok sempet-sempetnya gitu. Oh lokasi kebun karetnya di belakang rumah dekat gitu ya. Nah gitu. Terus lalu kurikulum di sekolah saya itu kan sudah baik kurikulum merdeka gitu. Nah, ini tantangan lagi nih, situasinya seperti itu, menghasilkan tantangan tersendiri karena ternyata nih anak-anak itu semua punya gawai dan koneksi internetnya cukup memadai. Tetapi tantangannya muncul nih Pak, motivasi siswa itu agak rendah, terutama kimia. Dia suka mengeksplor gawai gitu, suka sekali. Itu jadi kayak komunitas HP miring gitu kan, main game gitu ya. Dan menganggap kimia itu sulit gitu. Dan materi kelas 10 itu kan ada metode ilmiah, bagaimana mengajak anak berpikir secara ilmiah gitu ya. Berpikir ilmiah. Hal yang sederhana diklasifikasikan dan diolah dengan pola pikir ilmiah gitu. Lalu gimana itu? Ini membosankan bagi anak-anak, nggak asik gitu bagi mereka tuh gitu. Lalu gimana saya meningkatkan motivasi anak-anak sehingga semangat belajar kimia dan pelajaran kimia itu menjadi menyenangkan buat mereka. Itu tantangan saya. Akhirnya setelah saya searching, saya masuk di PMM, itu kan banyak praktik baik
guru-guru dari Sabang sampai Merauke di situ. Saya juga cari di pelatihan mandiri tuh ada tuh Pak, cara-caranya gimana sih, tip and triknya untuk anak itu termotivasi gitu ya. Nah, lalu saya menemukan bahwa kalau pakai metode project based learning dengan pendekatan kontekstual lingkungan alam yang ada, dengan mengeksplor keseharian mereka yang mengolah getah karet gitu ya, dengan pendekatan teknologi itu bisa meningkatkan motivasi mereka gitu. Nah, akhirnya saya membuat satu classroom untuk tujuannya untuk pengarsipan tugas. Saya mengirim tugas di situ, materi di situ. Walaupun sekarang tatap muka, tetapi saya mencoba paperless gitu ya. Tidak banyak menggunakan kertas-kertas, jadi menggunakan classroom tetap ada. Pakai belajar.id sehingga waktu anak mengumpulkan metode ilmiah, laporan metode ilmiahnya mereka menggunakan Canva gitu. Nah, setelah saya pakai ini, anak-anak tuh jadi termotivasi gitu, happy karena apa yang saya sampaikan ke mereka itu dekat dengan keseharian mereka. Mereka mengamati bagaimana sih latek ini hasil sadapan orang tuanya ini cepat beku gitu. Apa yang menyebabkan cepat beku? Karena saya perintahkan ke anak-anak itu adalah instruksinya, proyeknya adalah amati getah karet yang setiap hari kalian sadap itu bagaimana proses pembekuannya, waktu yang dibutuhkan berapa lama. Karena orang tuanya itu suka ada yang ditambahkan tawas gitu ya, ada yang ditambahkan pupuk TSP, dan ada yang ditambahkan cuka parah gitu. Nah itu mereka bisa jawab, oh kayak ini Bu, enggak kemarin aku ditambah ini. Nah jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, memang mereka itu setiap hari berkecimpung dengan itu dan mereka bisa dengan lihai menceritakannya. Nah sekarang kita bandingkan dari tiga ini mana yang lebih cepat beku gitu kan. Saya mengajak mereka berpikir ilmiah dengan metode ilmiah. Mana yang lebih cepat beku, yang sudah ditambah atau yang belum? Yang sudah lah Bu, oke dari tiga yang kalian ajukan tadi, itu mana yang lebih cepat beku? Oke, kita ukur waktunya. Ada variabel bebas, ada variabel kontrol, kalian tentukan mana yang lebih cepat. Proyeknya hanya sesederhana itu, tidak membutuhkan bahan kimia yang ribet, bahan kimianya ada, mereka tidak harus beli, mereka hanya cukup mengambil dari kotak sampah aqua gelas itu. Aqua gelas aja udah gitu kan, sambil main. Mereka bisa ngambil tawas di rumah gitu kan. Jadi menyenangkan bagi mereka dan dekat karena setiap hari mereka melakukan itu. Hasilnya anak-anak termotivasi loh, suka gitu kan. Ternyata mereka mengetahui, oh ini lebih cepat, oh ini lebih lambat, oh enggak ini. Nah mereka berdiskusi, mereka mengolah sendiri proyeknya gitu. Sintaknya seperti ini. Nah, sintaknya seperti ini. Pertama, saya menentukan pertanyaan dasar untuk anak-anak. Kalau latek itu dikasih dengan bahan tambahan, itu lebih cepat atau lebih lambat? Nah, gitu. Lalu mereka mendesain proyeknya. Oh, saya yang ditambah ini, Bu. Saya yang ditambah tawas. Saya yang ditambah apa? Yang ditambah pupuk. Ternyata ada yang ditambah pupuk gitu kan. Iya. Memang mereka belum mempelajari tentang koagulasi di pelajaran college, belum. Tapi saya ingin membentuk pola berpikir ilmiah mereka. Seperti itu. Lalu mereka nyusun jadwalnya, kapan mereka mau membuat rencananya, menentukan kapan mereka membuat proyeknya, membuat laporannya dan lain sebagainya. Dan saya memonitor kemajuan proyek mereka melalui classroom, gitu. Lalu setelah itu mereka membuat laporan, penilaian hasil dan evaluasi pemahaman dan pengalaman mereka. Itu yang saya lakukan di Sintak PJBL. Hasilnya mereka laporannya tidak berbentuk laporan biasa ya, tidak, karena itu rentan dengan copy paste. Anak-anak lebih lihai dari saya. Nah jadi saya minta, kan mereka senang ngedesain tuh, oke kita explore di Canva for Education. Anak-anak kan punya akun belajar.id untuk anak-anak, jadi banyak fitur-fitur yang lebih daripada Canva biasa. Lalu mereka membuat laporan mereka pakai Canva. Setelah itu kumpulkan, jadi saya nilai di classroom, paperless, hemat, mereka nggak perlu ngumpul, dan yang mereka suka tuh kadang-kadang, kan saya deadline itu jam 12 malam tuh ya, oh mereka baru selesai jam 10, jam 11, kumpul aja, jadi nggak perlu takut telat, besok pagi ketinggalan Bu, itu nggak ada, jadi mereka cukup pakai gawainya aja, seperti itu. Jadi ya itu
Pak Reni dan Pak Febri, yang praktik baik yang saya lakukan, dan saya ingin memberi quote nih satu. Ini adalah quote dari Profesor Eko Indrajit. Ini yang sangat saya sukai, bahwa sesuai dengan konteks sekarang nih ya, sesuai dengan konteks sekarang, kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa peran guru itu tidak akan pernah bisa terganti oleh teknologi, gitu ya. Karena teknologi kan nggak bisa nyayang anak, nggak bisa advice gitu ya. Kalau lagi, wah aku lagi galau, kenapa pacarku selingkuh gitu, nggak bisa, teknologi nggak bisa gitu ya. Tetapi ingat ya, guru yang tidak memanfaatkan teknologi cepat atau lambat akan terganti. Jadi tugas guru adalah beradaptasi dengan teknologi dan kemajuan zaman. Ini pesannya dari Prof. Eko Indrajit yang sangat mempengaruhi bagaimana saya mengajar di kelas. Oke, itu tadi Pak praktik baik saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dengan emoji Bapak Ibu bisa ya. Atas penyampaiannya luar biasa itu tadi. Apa profil latex ya Bu ya? Profil latex. Iya, profil latex ini ya, sangat seru sekali kegiatan pembelajaran. Bukan kopi latte ya Bu ya? Kopi latte itu terinspirasi dari kopi latte ya, Pak sebenarnya Pak kan. Siang-siang gitu kan minum kopi, enak kopi latte. Jadi profil latex. Saya jadi inget programnya Pak Tek yang sebelumnya loh, itu latex bermutu. Oh, latex itu tetangga Pak. Iya, karena mungkin kearifan lokalnya latex ya di sini Bu ya. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan kita simpan dulu Bapak Ibu ya di akhir Bapak Ibu ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab, atau juga mungkin ada diskusi ya di antara kita bersama. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya kita sambut Pak Febri, boleh ditampilkan biodatanya dulu? Oh iya ya. Iya. Kalau punya saya Pak, nggak sepanjang punya Bu Rani Pak. Oh iya. Kalau Mbak Rani tadi satu slide nggak cukup ya? Belum sepanjang itu. Oke. Suka bercanda deh. Silakan Pak. Boleh ditampilkan Pak? Boleh Pak ditampilkan Pak? Gimana? Sudah? Belum. Oke. Mana Pak? Ininya Pak. Iya, kita bacakan dulu Bapak Ibu ya. Ini adalah profil dari Pak Febri Sulipambudi. Beliau mengajar di SMA Negeri Rupit, Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas Utara. Beliau adalah Co-Kapten Belajar ID Musirawas Utara, GCT atau Google Certified Trainer, dan SRB, Sahabat Rumah Belajar, yang konsisten Bapak Ibu sampai saat ini dari 2020 sampai 2022 dan sekarang menjadi sahabat teknologi 2023. Langsung saja Bapak Ibu kita sambut dengan meriah penyampaian materi oleh Pak Febri Sulipambudi. Kepada Pak Febri, terima kasih Pak Randi, Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ceria Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu di sana, panas atau mendung? Panas. Oh, sama Bu. Ini kami panas, Pak, di sini, Pak. Kayaknya kita semua itu merindukan hujan gitu. Apalagi di kabupaten saya, di Kabupaten Musirawas Utara ini bisa dibilang keadaannya sedikit prihatin gitu, Pak Randi, Bu Rani. Karena saat ini lagi dalam selimut, bukan embun yang menyelimuti, tetapi kabut asap gitu. Minta doanya Bapak Ibu supaya kita semua segera meninggalkan musibah ini. Ya, musibah ini dijauhkan dari kita, kabut asap ini selesai. Semoga turun hujan setiap hari pun nggak apa-apa ya, Bu Rania, Pak Rania sekarang. Iya, betul sekali Pak. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah dikenalkan ya. Nama saya Febri Sulipambudi. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Saya juga diamanahkan menjadi Co-Kapten Belajar.id di Kabupaten Musirawas Utara. Dan sudah dikenalkan juga tadi oleh Pak Randi, saya adalah SRB dulu ya.
Kalau sekarang kan bahasanya sahabat teknologi. Kalau dulu sahabat rumah belajar. Saya alhamdulillah masih konsisten. Dari tahun 2020 ini tahun keempat saya ikut pembatik. Alhamdulillah Semangat selalu. sudah keempat kalinya di level 4 gitu. Dari 2020, 21, 22 dan sekarang 2023. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya izin sharing ya, Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan mungkin saya akan menambah inovasi nanti ke depannya Bapak Ibu, karena inovasi ini belum sempurna gitu. Saya di sini ingin membagikan praktik baik saya, yaitu pembelajaran kimia menarik dan berdiferensiasi dengan TIK. Nah, sebelumnya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan dengan mendiferensiasi konten, proses, produk, ataupun lingkungan belajar. Nah, pada sesi kali ini Bapak Ibu, izinkan saya membagikan praktik baik saya tentang menggunakan diferensiasi yaitu konten. Karena kita kan sekarang ininya konteksnya di media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan kemarin. Saya membuat semacam microsite. Ya, kalau Pak Randi kemarin malam ya Pak Randi ya, microsite-nya Ya, pakai s.id ya Pak ya. Ya, SID. Kalau banyak kan berbayar ya Pak ya. Nah, sini saya pilih yang gratis Pak. Iya, mantap sekali Pak. Ya, bisa Google pakai Slide. Canva, bisa juga pakai Google Slide. Nah, jadi saya buat semacam microsite menggunakan Google Slide. Nah, Google Slide ini Bapak Ibu bisa kita gunakan dengan akun yang berjuta manfaat, yaitu akun belajar.id. Salah satu platform teknologi yang disediakan oleh Kemdikbudristek gitu. Jadi sayang banget gitu kalau akun belajar.id ini tidak kita gunakan gitu. Padahal manfaatnya banyak ya, Bu Rani ya, Pak Randi ya. Iya, betul sekali. Sangat Pak. banyak gitu. Nah, salah satunya kita bisa buat microsite dengan Google Slide. Jadi dengan microsite ini kita gampang gitu, Bapak Ibu, untuk mengarahkan siswa ini mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa ke konten mana, dibawa ke assessment, atau dibawa ke media ajar yang mana gitu. Itu sangat mudah dengan microsite ini. Dan ini microsite yang coba saya buat masih sangat sederhana, Bapak Ibu. Mungkin punya Bapak Ibu lebih keren dari punya saya ini. Ini juga masih dalam tahap pengembangan. Ya, tampil ya Pak Randi, Bu Randi. Tampil Pak. Nah, ini sangat sederhana Bapak Ibu. Buatnya kalau kita dulu kenalnya dengan PowerPoint ya. Sampai sekarang masih kenal ya dengan PowerPoint ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kita kan sudah disediakan akun belajar.id. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, atau malah dianjurkan itu kita juga kenalan dengan Office-nya Google gitu, yang satu paket di akun belajar.id. Nah, salah satunya kita bisa gunakan Google Slide. Google Slide ini mirip dengan PowerPoint Bapak Ibu. Dan sama, kalau di PowerPoint bisa digunakan langsung preview, di Google Slide pun langsung preview bisa Bapak Ibu, bisa digunakan. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak Randi. Tinggal nanti alamatnya ini aja Pak Randi. Di belakangnya ini biasanya kan share ya belakangnya ya. Kita hapus saja, kita ganti preview. Nanti otomatis ya? Pak Randi. Ya, nanti tampilannya langsung preview seperti ini Pak Randi. Tadi kan enggak ini dari link sini, dari link yang kita buka. Nah, langsung terbuka Pak Randi. Nah, jadi nggak masuk ke Google Slide lagi gitu, langsung preview. Nah, coba kita ini belum sempurna Bapak Ibu ya. Kita ini seperti media pembelajaran interaktif Pak ya? Ya, bisa Pak. Seperti media pembelajaran interaktif. Jadi di samping microsite kita juga bisa masukkan di sini jadi MPI gitu Pak. Jadi satu paket gitu. Wah, satu paket lengkap Pak ya. Nah, jadi kita bisa masukkan CP-nya, tujuan pembelajarannya, itu di sini.
Lalu kalau kita mau masukkan fenomena juga bisa, Pak Randi. Misalnya kita mau menampilkan gambar apa sebelum ke materinya bisa juga di sini. Gitu. Nah, Bisa lah ya. Dan ini saya ini yang seperti yang sudah saya katakan di depan tadi ya, bahwa yang saya akan mencontohkan praktik baik saya, bukan mencontoh, bagian praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sinyal saya Di sini diferensiasinya diferensiasi konten. Nah, nanti setelah diagnostik awal, itu kan dibedakan nanti dengan profil belajarnya, ada yang audiovisual, kinestetik, dan auditory. Nah, dengan microset, dengan Google Slide ini, kita bisa mengarahkan Bapak Ibu, mau kemana, anak itu terserah mau pilih yang mana. Mau yang audio itu dikasihkan podcast, mau yang kinestetik itu bisa dibuatkan permainan dalam bentuk multimedia, yang audiovisual bisa kita sediakan video pembelajaran, seperti itu. Nanti kita contohkan, ini MPI yang kemarin saya buat di level 3, Bapak Ibu. Nah, karena ini MPI, Bapak Ibu, jadi dia sudah interaktif. Kalau sudah interaktif, berarti siswa itu bisa menentukan dia mau mulai dari yang mana dulu. Ya, fase E, kurikulum merdeka, tujuan pembelajarannya, indikator. Bapak Ibu bisa buka ya, Bapak Ibu ya. Ini linknya saya bagikan dulu. Kalau penasaran, kalaupun penasaran banget dong, Pak. Boleh dibantu ya Pak Randi ya. Boleh .id gerbang belajar kimia. Belajar kimia. Ya, masih sangat sederhana Bapak Ibu. Ada TTP-nya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa buat yang lebih bagus, lebih cantik dari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau yang ya Pak Randi berani. Untuk yang audiovisual nanti tinggal kita sambungkan saja ke YouTube. Oke. Halo? Iklannya 2 kali. Nah, ini YouTube saya sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi kita kalau punya media yang terhubung seperti ini Bapak Ibu, insya Allah itu menambah semangat kita itu untuk membuat media-media pembelajaran yang bervariasi gitu Bapak Ibu. Kita jadi semangat buat MPI. Oh, ternyata siswa itu nggak semuanya suka nonton video, berarti kita mau buat MPI lah, kita mau buat edu game gitu. Lalu kalau nggak semuanya kinestetik gitu siswa, kita buat video pembelajaran aja lah. Atau kita nanti kalau ini ya ini masih project Pak Randi, Bu Rani dan Bapak Ibu sekalian, pengen banget gitu buat podcast tapi belum ada lawan temennya gitu. Di sini itu kendalanya itu. Podcast sendirian nih gimana? Pengennya buat podcast. Iya Pak. Iya, pengennya belum menemukan partner di sini Bapak. Ini. Atau mungkin podcastnya bisa ajak murid Pak. Murid kelas 12. Ajak murid ya Pak. Ya. Nah, nanti kita bisa sediakan ini Bapak Ibu. Jadi ngobrolnya santai tuh. Jadi siswa di rumah tuh bisa sambil dengerin, sambil rebahan, dengerin teori atom kan jarang-jarang ya Bu Rani ya? Iya, betul. Kapan lagi rebahan dengerin materi kimia gitu kan? Saya pernah buat itu yang hidrokarbon, Pak. Iya. Teori atom ini masih punya orang lain. Ini saya tautkan juga.
Berarti bisa milih ya Pak, nanti siswanya sesuai sama yang mereka sukai. Kalau mereka nyaman dengan video, mereka pilih video, mereka dengan MPI, mereka MPI. Kalau mereka lebih yang audio, mereka pilih yang audio gitu. Sip. Seperti itu, Bu. Sip, keren banget loh, Pak. Dan satu lagi Pak Randi. Nah ini kita sediakan juga asesmen ataupun yang lain Bapak Ibu. Kalau kita mau lampirkan modul ya nggak apa-apa, di sini juga bisa. Gitu. Jadi, ada refleksinya di situ. Iya. Guru hebat harus melakukan refleksi. Keren. Ada asesmennya juga. Ini kurang di modulnya aja, Bu. Nanti berarti tinggal tambah modul ya untuk anak yang lebih suka membaca. Jadi itu Pak Randi, Bu Rani, dan Bapak Ibu sekalian, praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini baru beberapa materi saja, Bu Rani, Pak Randi. Pengennya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kimia ada kayak gini semua itu. Jadi setiap tahun itu enak, Pak Rani, Bu Randi, tinggal pakai lagi gitu. Betul sekali. Jadi nggak sekali pakai ya Bapak Ibu. Jadi berkali-kali gitu. Iya, tinggal diperbarui, disempurnakan lagi gitu isinya ya Bapak ya. Iya. Sesuaikan dengan zamannya. Sesuai dengan hasil refleksi tadi. Iya, betul sekali. Mungkin pertanyaannya terlalu sulit atau pertanyaan terlalu mudah gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Saya baru tahu nih ada MPI dengan Google Slide ini, jadi contoh praktik baik nih saya akan lakukan nih sudah ini. Ayo Bapak Ibu juga boleh ya. Ayo dikasih izin ATM ya Pak Febri ya. Saya pengen lah buat kayak gini. Boleh dong dikasih link Google Slide-nya nanti biar kita bisa ATM. Oh boleh Pak Randi, nanti dikasih ininya biar bisa buat salinan ya Pak Randi ya. Ya tadi udah dikasih yang gerbang kimia tadi. Yang preview itu Bu Rani, nanti saya baru tahu previewnya. Yang preview. Oke. Sip. Lanjut. Sip. Terima kasih Pak Febri. Oke, itu saja Bu Rani, Pak Randi. Oke. Terima kasih Pak Febri atas pemaparannya, dan terakhir ini Bapak Ibu mungkin adalah gilirannya saya Bapak Ibu ya. Di sini kita sistemnya adalah ngobrol santai Bapak Ibu tentang belajar.id. Saya izin berbagi Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan saya adalah narasumber terakhir di kegiatan ini. Sebenarnya saya pengennya bukan dibilang narasumber Bapak Ibu ya, tapi teman berbagi atau teman belajar ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Randi Oktari, saya mengajar di SMA Negeri 1 Kisam Ilir sama dengan Pak Febri dan juga Mbak Rani. Mungkin juga Bapak Ibu yang lain ada di sini adalah sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Halo Pak Randi. Kayaknya hilang sinyal ini Bu Rani. Bu Rani masih mute ya, Bu Rani. Hilang sinyal. Tapi Pak, dari sore ini saya yakin nih, terutama saya, mungkin rekan-rekan yang lain juga banyak ide-ide setelah melihat praktik baik kita, mungkin yang lebih cute gitu ya. Kita gabungkan praktik baik saya, praktik baik Pak Febri, ini menjadi sesuatu praktik baik yang sesuai sama sekolahnya masing-masing. Betul sekali. Nah, udah bergabung. Gimana di praktik baik Pak Randy nih? Iya, izin ya Bapak Ibu ya, saya menyampaikan materi saya, berbagi praktik baik saya. Ini sebetulnya saya menyempurnakan dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa webinar. Jadi saya beri judul namanya berbagi praktik baik, itu judulnya berbatik mapan pembelajaran bahasa Inggris berbasis TIK dengan media pembelajaran interaktif menyenangkan dan ramah jaringan. Ya Bapak Ibu ya, ini saya sedikit jelaskan Bapak Ibu. Situasinya sama sih dengan situasi tantangan aksi dan refleksi. Pertama dari situasi nih. Situasi di sekolah saya itu sama dengan Ibu Rani dan juga Pak Febri ya. Mungkin dari segi sarana prasarana jauh ya. Jauh dan memadai. Kalau Mbak Rani mungkin peserta didiknya punya gadget semua ya. Tapi mungkin di sekolah kami tidak seperti itu, dan ada pembatasan penggunaan handphone di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini jadi permasalahan atau tantangan yang harus kami hadapi. Kemudian
tentu saja saya mencoba bagaimana caranya berpikir kreatif agar pembelajaran bahasa Inggris yang dianggap sangat sulit atau juga menyulitkan mereka, membosankan karena bahasanya nggak paham, ya, dan juga tidak pernah digunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, Bapak Ibu. Ya. Kemudian aksinya Bapak Ibu, saya kemudian memikirkan cara bagaimana caranya dapat mewujudkan pembelajaran interaktif dengan menggunakan TIK dan dapat memfasilitasi pembelajaran terdiferensiasi tentunya Bapak Ibu, ya, dengan memanfaatkan dan mengkombinasikan berbagai platform atau aplikasi atau website yang ada, yang tersedia sekarang, ya, banyak sekali Bapak Ibu, ya. Kita sudah dibekali dengan yang namanya belajar.id. Hal itu membuat kita bisa mengakses gratis itu PMM, ya Bapak Ibu, ya, atau juga Google Workspace for Education kayak Google Form, Google Meet ini, ya Bapak Ibu, ya. Dan banyak sekali keuntungannya. Contohnya Drive misalnya. Drive-nya di belajar.id itu adalah 100 GB dibandingkan di akun Google biasa cuman 15 GB. Nah, kenapa saya memilih belajar interaktif Bapak Ibu? Sama dengan Pak Febri dan Mbak Rani. Karena itu tadi Bapak Ibu, ada proses komunikasi aktif dua arah, ya Bapak Ibu, ya. Ya, mana itu sangat, ya, mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi mereka nggak cuma mendengar, mereka bisa merasakan. Kalau anak-anak itu tipenya kinestetik, itu kalau dia mencet itu lebih senang Bapak Ibu, ya. Kemudian kita bisa juga membuat evaluasinya beragam Bapak Ibu, ya. Oke. Kemudian dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini satu lagi saya tambahin, solusi untuk sekolah atau kelas dengan keterbatasan infrastruktur atau sarana. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah kita tidak semuanya ada proyektor Bapak Ibu, ya, di kelas, ya. Saya juga kadang-kadang kalau mau menerapkan pembelajaran di mana, ya, tidak ada proyektor yang harus menampilkan video. Nah, itulah salah satu manfaatnya saya membuat metode atau media pembelajaran interaktif yang mana nanti yang ramah jaringan. Yang ramah jaringan di sini artinya kalau pakai kuota dia tidak terlalu besar, bisa diakses di mana saja. Kalau dia bisa juga Halo Pak Randi, hilang lagi nih Bu Rani. Ya, sepertinya ini apa terkendala sinyal, ya. Nah, hadir lagi, silakan. Ini Bapak Ibu jaringan saya, ya. Nah, ini salah satu kendalanya. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan coba cari tahu Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu stay tune di sini. Kalau yang punya masalah dengan saya dengan sinyal, ya, yang siswanya tidak punya gadget atau siswa punya gadget tapi nggak punya kuota, itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu yang pembatik, ya. Kalau yang belum pembatik mungkin tidak masih asing Bapak Ibu, ya. Banyak sekali media pembelajaran interaktif bisa digunakan. Kenapa disebut media pembelajaran interaktif? Karena melibatkan berbagai macam media, bisa audio, visual, dan juga media-media lainnya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya mungkin sudah dikasih bocoran nih tadi sama Pak Febri, saya menggunakan SID. Tapi di sini saya tambahkan tahapannya Bapak Ibu. Di sini sebelum kita menetapkan mengimplementasikannya di kelas, kita buat dulu dong barangnya, medianya. Pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, ya. Kita buat dulu modul ajarnya Bapak Ibu. Kemudian kita rancang asesmen diagnostiknya Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu nanti bisa mengakses, ya Bapak Ibu, ya. Mengaksesnya ini adalah pakai SID. Bisa nggak pakai Canva Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Tinggal atau menggunakan Google Slide juga bisa, ya. Jadi di sini saya melibatkan berbagai macam platform digital Bapak Ibu, ya. Ada Canva, ada Google Form, ada Jamboard, ada GWFA yang lainnya seperti Google Drive, ya, Google Docs,
ya, kemudian ada quizzes, ada live worksheet Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saat pelaksanaan ya Bapak Ibu ya, kita tentu saja menyampaikan dulu tujuan pembelajaran itu dan kita memandu dulu bagaimana sih gunanya ya. Jadi dibagikan dulu linknya ke grup WhatsApp atau ditampilkan di layar atau juga dicatat di papan tulis. Ya, ini kebetulan saya waktu itu prakteknya menggunakan proyektor di ruang lab komputer. Tapi kan tidak selalu setiap hari kita bisa menggunakan itu Bapak Ibu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan yang namanya metode pembelajaran itu berkelompok ya. Jadi anak-anak tuh mungkin tidak semuanya bawa handphone ya. Jadi kita kasih tahu dulu anak-anak besok yang punya handphone dan punya kuota tolong dibawa, kita belajarnya pakai media pembelajaran. Kita bagikan dulu linknya. Kemudian lakukan asesmen diagnostik. Oh, ada pertanyaan, MPI apa? Media pembelajaran interaktif ya Bu ya. Kemudian kita pusatkan perhatian dengan Jamboard. Saya izin Bapak Ibu, ini adalah Jamboardnya ya Bapak Ibu. Ya mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah akses Jamboard saya ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, sudah kelihatan belum Bapak Ibu Jamboard saya Bapak Ibu? Nah ini waktu itu yang saya lakukan di kelas. Jadi karena siswa itu ada yang punya gadget, ada yang enggak. Jadi saya tampilkan nih yang tidak punya gadget Bapak Ibu. Mereka menuliskan pendapat mereka ya di laptop saya suruh ke depan. Yang punya gadget itu dia tulis di laptopnya masing-masing, di handphonenya masing-masing ya, dengan cara mengakses link tadi. Jadi satu microsite, satu tempat untuk bisa mengakses berbagai macam. Jadi pembelajaran kita terstruktur Bapak Ibu ya dengan microsite tadi. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya Jamboard saya ya Bapak Ibu ya. Nah di slide kedua juga ada latihan soal. Ini ketika bahas soal latihan soal Bapak Ibu ya, latihan soal bersama-sama di depan. Jadi yang slide pertama itu adalah slide ice breaking-nya. Jadi ini materinya waktu itu adalah asking and giving opinion. Ini selanjutnya ini saya lagi merancang pembelajaran deskriptif ya, teks deskriptif. Dan di teks deskriptif ini saya membuat pembelajarannya MPI-nya secara offline, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi semua aplikasi itu pada dasarnya Bapak Ibu bisa digunakan dalam pembelajaran digital Bapak Ibu ya, tergantung bagaimana kita memaksimalkannya itu. Baiklah, saya kembalikan Bapak Ibu ke tab yang ini, slide yang ini. Kemudian kita jangan sampai melepaskan ya pandangan kita kepada peserta didik dalam berkelompok. Kita bimbing mereka. Pasti ada tuh yang masih bingung bagaimana cara penggunaannya. Kita bimbing apa yang harus mereka klik gitu ya. Kemudian terakhir kita lakukan assessment dan refleksi. Bapak Ibu di sini bisa lihat Bapak Ibu ya, di sini ada banyak sekali link ya. Di sini saya ada slide presentation. Ini saya buat kalau seandainya kita harus sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu ya. Ketika kita ada sinyal, ketika kita ada alatnya ya, ketika kita ada proyektor, kita bisa menampilkan slide presentasi ini. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Ya berarti anak-anak dalam gadgetnya masing-masing bisa buka sendiri slide-nya. Maka itu kan akan mempermudah kita Bapak Ibu ya. Mempermudah kita tanpa harus mereka mendengarkan kita ya, bisa mereka langsung lihat tapi sambil mendengar tentunya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita punya proyektor di kelas itu bisa kita gunakan ya. Jadi buatlah yang namanya slide itu ya, penyampaian itu yang singkat dan padat tapi penuh makna ya. Jadi tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah itu ada juga asesmen diagnostik dan ada video. Nah, video ini Bapak Ibu saya ambil dari PMM ya. Jadi saya waktu merancang pelajaran mencari inspirasinya itu dari PMM Bapak Ibu ya. Ini saya ambil dari perangkat ajar 0.06 ya, yang dibawakan oleh Bapak siapa ini namanya ya. Ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Apa kelihatan Bapak Ibu? Halo, kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Andi. Oke, saya lihat YouTube. Belum ya? Oke, saya coba lagi ya. Oke. Nih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Or disapproval
of one's opinion or statement. Dengan menggunakan berbagai link yang dikumpulkan jadi satu ini Bapak Ibu ya di SID, atau juga mungkin bisa pakai link free Bapak Ibu ya. Katanya kan SID cuma 5 link microsite. Bapak Ibu bisa pakai link free Google Slide kayak Pak Febri ya, atau juga menggunakan Hyperdoc ya Bapak Ibu ya, karena ini kan praktik baik yang sudah saya lakukan. Tentu saya tidak mungkin menjelaskan yang belum saya lakukan Bapak Ibu. Jadi juga bisa pakai Hyperdoc Bapak Ibu, Google Doc, atau juga pakai Canva Bapak Ibu ya. Itu. Jadi tetap Bapak Ibu kita lakukan asesmen dan refleksi bersama siswa. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya bisa memasukkan juga Bapak Ibu like worksheet, kemudian sumatifnya menggunakan Google Form gitu sumatifnya menggunakan quizzes Bapak Ibu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan anak-anak itu lebih terstruktur. Dan tentunya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu bertanya-tanya Bapak Ibu. Seandainya nih, ya ini ada contoh praktiknya Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu media pembelajaran itu tidak bisa digunakan ya karena tidak ada sinyal Bapak Ibu. Nih, saya tadi sudah juga mungkin kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Di beberapa daerah itu sinyal sama sekali tidak ada. Kita menggunakan proses. Halo, ini bisa di mute dulu Bapak Ibu yang suaranya mute. Oke. Ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya saya membuatnya untuk pembelajaran yang saat ini lagi berlangsung Bapak Ibu ya. Di bab selanjutnya itu ada tentang descriptive text. Ini saya merancangnya juga dengan menggunakan Canva Bapak Ibu. Saya kumpulkan dulu asetnya, caranya Bapak Ibu. Aset-asetnya saya kumpulin, saya bentuk. Ini sebenarnya sama dengan MPI. Pak, bisa nggak sih dimasukkan dalam Canva juga? Bisa. Kan kita pengen cari cara bagaimana MPI ini bisa diakses tanpa internet Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika kita menampilkan kepada anak-anak atau anak-anak pengen, Pak, minta dong MPI-nya tanpa harus memperlihatkan slide aslinya, kita bisa Bapak Ibu ya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan menyimpannya Bapak Ibu dalam bentuk PowerPoint show atau pakai iSpring ya. Saya kebetulan dulunya menggunakan iSpring Bapak Ibu. Ini kebetulan saya belum install lagi iSpring-nya. Itu bisa menggunakan PowerPoint show. Jadi tanpa yang namanya install. Apa ini keuntungan PowerPoint show Bapak Ibu? Jadi ketika dia dilihat Bapak Ibu ya, ini saya coba bagikan ini ya, ini sudah saya kirim ke desktop. Ini ketika diklik tidak lagi terlihat Bapak Ibu yang namanya PowerPoint slide-slide-nya. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ada apersepsi dulu Bapak Ibu. Kita buat apersepsi dengan pertanyaan pemantik. Ini saat ini kami lagi belajar tentang deskriptif tentang tempat-tempat wisata. Oke. Kemudian ada informasi umum Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini sama kayak MPI yang dibuat oleh Pak Febri, tapi versi light-nya, versi offline. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu coba saya lihatin Bapak Ibu ya. Oke, coba Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Ini ada sebentar. Saya bukanya salah ini kayaknya. Oh, ini yang benar ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi tidak ada soalnya Bapak Ibu. Coba saya ulang lagi PowerPoint show. Oke, coba kita coba lagi Bapak Ibu. Save as. Oke. Kita coba dengan teks MPI. MPI show misalnya. Oke, coba lagi Bapak Ibu ya. Masih bisa kedengaran suara saya Bapak Ibu? Masih Pak Randi. Masih ya. Iya. Tadi. Ini ya, coba kita ulang lagi Bapak Ibu, MPI show. Ini PowerPoint show-nya kita buka. Oh, ini di sini ya. Kita buka.
Coba kita buka, Bapak Ibu, open, mana opennya nih? Show. Oh, di sini ya. Oke, coba kita lihat nih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa buat media pembelajaran sederhana dengan pilihan ganda. Ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya mereka jawab salah, oh tidak ya. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan secara offline Bapak Ibu. Jadi sebetulnya banyak sekali cara Bapak Ibu bagaimana merancang pembelajaran itu tetap menggunakan alat digital ya, tapi tidak harus bisa online. Nah, syukur-syukur bisa online terus kayak di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau di sekolah yang sinyalnya kurang itu jadi alternatif Bapak Ibu ya, bukan yang utama. Tetap kita bisa memanfaatkan Google Workspace for Education Bapak Ibu ya, itu yang paling baik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Mungkin sebagai penutup Bapak Ibu ya, sebagai penutup tentu saja Bapak Ibu kita tahu bahwa media dan teknologi itu adalah alat, sama kayak kata Ibu Rani tadi ya, adalah alat. Jadi kita tetap sebagai guru itu memegang peranan penting. Guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Iya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya ya. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Kita selanjutnya mungkin buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oh, ada pertanyaan. Apakah PowerPoint show bisa disimpan dalam Google Drive? Ini nanti tanya jawab, ini banyak sekali sudah pertanyaannya Bapak Ibu ya. Oke, kita buka dulu 3 sesi pertanyaan Bapak Ibu. Silakan langsung bertanya di kolom chat atau juga bisa Bapak Ibu raise hand. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Randy ya, teknologinya macam-macam ya. Ada yang ala Pak Randy, yang adaptasi untuk sinyalnya tidak bagus, ada ala Pak Febri yang memanfaatkan Google Slide gitu ya. Ada Karena yang itu bisa ya, jadi nanti Bapak Ibu guru di sini bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolahnya masing-masing. Iya. Berarti fasilitas untuk teknologi itu kuncinya di guru ya. Betul, guru yang teknologi dan disajikan sesuai dengan kondisinya. Begitu Pak Febri ya? Benar, sesuai kearifan lokalnya masing-masing, situasinya masing-masing, Bu Rani. Kalau mau dipaksakan pakai sinyal ini harus manjat pohon dulu kami, Pak. Ya. Iya. Oke, ini Pak Randy mau jawab nih, apakah PowerPoint show PPS bisa disimpan langsung di Google Drive? Saya belum pernah coba ya, tapi kalau dibagikan pakai flash disk ke teman-teman lainnya bisa. Jadi tanpa kita salin PowerPoint-nya ya. Misalnya nih kita buat PPT ya, tapi kita buat langsung juga simpan dalam bentuk PPS ya, PowerPoint show. Saya tanpa mengcopy PowerPoint PPT-nya itu bisa tetap dibuka, Mbak Radi. Ya. Tapi kalau ke Drive ini belum saya coba nih. Coba saya coba ya ini ya. Mana nih ya? Coba kita coba PPS. Apakah bisa? Kalau dalam APK kan bisa itu ya. APK ya, bisa diupload di Drive. Nah, bagaimana dengan PPS? Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita tidak menggunakan SAC? Bisa juga Bapak Ibu. SAC atau AS3 kan bisa dibuat X ya, atau bisa dibuka di handphone atau laptop tanpa harus menggunakan sinyal gitu ya. Kalau ya, tapi mungkin kalau pakai PowerPoint di semua laptop kan sudah include Pak, jadi lebih ramah. Iya benar. Oh kalau di ini bisa Bu, dibuka Bu. Nih saya lihatin ya, ini PPS-nya ya. Tapi dia jadi Google Slide. Ini jadi ya, Google dia Slide jadi Google Slide. Iya, karena dia nyimpennya di Drive dan pembuka Drive itu adalah Google Slide. Ya mungkin kedepannya mungkin ada nanti ya, ada inovasi dari Google sehingga bisa juga kan itu tadi di Google Slide, di linknya tadi Pak ya, link mana tadi Enggak, Pak? Mungkin pakai ini Pak, pakai jasa pihak ketiga. Iya, yang kata Pak Febri tadi biar menampilkan langsung ke show-nya ya Pak ya. Gimana Pak caranya Pak? Coba berbagi lagi Pak. Nih kita coba lihat ya, MPI show misalnya nih. Gimana Pak Febri masih di mute Pak. Ekstensi ya? Boleh ini Pak,
coba saya share layar dulu, Pak. Gantian layar share ya? screen-nya, Iya. Pak. Oke, siap. Lanjut, Pak. Nah, Jadi intinya belum bisa ya, Bu ya? Belum mana Ibu? Siapa tadi yang bertanya itu? Tadi Ibu Bu Maria Eviana. Eviana ya, dari SMP atau SMA atau SD ini Bu boleh? Tanya edisi 1, edisi 2. Nah, ini Ada Bapak Ibu ya, boleh dilihat tampil ya. ya Pak Randi, Bu Rani. Siap Oke, tampil ini, tampil. Pak. Cakep. Nah, kita share dulu linknya seperti biasa. Copy link. Coba kita di tab baru. Ah, ini Bu. Bapak Ibu, ini kan ada edit belakangnya kan. Ini kita ganti aja jadi preview. Nah, nanti langsung tampil seperti ini. Beda, bukan. Kalau kita link aslinya kan seperti ini ya. Tuh. Nah, beda ya. Nah, ini kan Edit masuk diganti ke preview. slide. Jadi belakang dia ini, tidak muter. link yang paling belakang, Mm-mm. yang edit belakang ini, itu diganti dengan preview. Oke, gitu ya Pak ya? Ya, Berarti kalau mau dipersingkat pakai yang preview ya ujungnya ya. ya Bu Rani. Dapat ilmu lagi Bu Maria. Iya, Bu Maria sering-sering join sama kita nih dapat tips and trick lagi dari Pak Reni dan Pak Febri. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Di Google Slide juga bisa dipotong videonya Pak ya. Kalau nggak salah ya, kita mau menampilkan apa kepada anak, misalnya waktu videonya 10 menit. Kita cuma mau tampilkan di menit 2 sampai ke 5. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil tergantung kreativitas kita Bapak Ibu, tergantung kebutuhan kita. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi bisa pakai iSpring, bisa pakai SAC ya. Tergantung kita nih mau pakai apa. Jangan Ini kita dari tahu. Bu Rindi, Pak. Iya. Ini izin bertanya, kalau PPT Show dijadikan MPI untuk membukanya tidak perlu jaringan internet yang lancar. Iya, betul Bu Rindi. Berarti kalau untuk sharing ke anak, berarti kita bisa pakai Bluetooth, infrared, share it gitu bisa, Pak? Bisa. Ya, tapi itu tetap pakai laptop ya. Kalau di handphone kayaknya belum ada PowerPoint Show. Oh Ya. gitu. Harus di laptop. Jadi Bapak Ibu misalnya nih cuman punya laptop Bapak Ibu nih 1 ya. Jadi sistemnya gantian. Syukur-syukur di sekolah ada 5 laptop. Jadi 5 itu dibagikan berkelompok mereka ya. Jadi bisa bentuknya melingkar gitu ya, api unggun gitu ya. Ya kayak api unggun ya, di tengah yang lainnya meningkat. Oke, Ya. sip Pak Randy. Ini Pak Wisnu Nata udah raise hand ini, kita tanya dulu nih. Kalau ada proyektor nih bisa kita tembak. Jadi seolah anak nanti layar sentuh di papan tulis tuh. Ini saya belum coba ya, tapi karena bisa juga ini saya terinspirasi dari video PMM. Jadi anak mencet ini, kita yang mencet di layar gitu. Jadi kayak seolah-olah Dia touchscreen ya. Touchscreen. Kita punya touchscreen. Bisa sulap. Oh iya, benar. Bisa ya. Kalau sekolah kami kan proyektornya kan terbatas ya, kadang-kadang dipakai oleh guru lain. Itu kita harus memikirkan itu solusinya gimana ya. Sip. Oke, Pak Wisnu Nata jadi tanya, silakan Pak. Udah open cam ini juga. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya memberikan apresiasi para presenter, guru-guru hebat milenial. Mohon maaf kalau saya mungkin generasi jadul ya. Generasi sudah tua gitu. Oke, tapi ini pertanyaan saya sebenarnya sederhana Bu ya, sangat sederhana. Itu ketika saya menggunakan Chrome gitu ya. Kan itu kalau misalnya yang sederhana saja, misalnya Google Doc gitu ya. Itu kalau mau saya simpan ke flash disk, larinya semuanya ke Google Drive gitu ya. Nah, lalu saya ketika saya mau harus mendownload, itu kan harus diubah dulu, misalnya menjadi Microsoft Word gitu. Saya perlu laptop yang lain gitu. Nah, lalu gimana caranya kalau menggunakan Chrome,
itu langsung bisa gitu, nggak perlu lagi menggunakan peralatan lain gitu. Karena kalau saya punya PPT, punya misalnya Google Slide juga, ketika mau saya simpan di Flashdisk, dilarikan lagi ke semuanya ke ini semua, ke drive semua gitu. Lalu saya harus menggunakan laptop yang lain, atau bagaimana caranya supaya saya nggak perlu laptop lain, cukup Chrome ini saja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Wisnu. Ini masalahnya ada di Chrome-nya ya Pak ya. Jadi kalau seandainya Bapak download atau mau membuka file, Bapak harus pindah laptop gitu ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Bapak sudah update Chrome-nya belum? Enggak Bu, gini Bu, maksudnya kalau misalnya saya ada, kan kalau dibuka kan selalu misalnya kayak seperti tadi Bu ya, misalnya PPT dia kan akan lari ke Google Slide ya. Kalau misalnya mau saya download dalam bentuk PPT, kemudian saya mau simpan di Flashdisk kan nggak mau dia. Nah, tapi kalau misalnya saya pakai perangkat laptop yang lain, bisa nanti saya download menjadi PPT. Nah, lalu kalau menggunakan Chrome itu gimana caranya supaya yang saya download itu dalam bentuk PPT gitu? Oke, mungkin dipraktekin aja ya, Pak, biar bisa langsung. Oke, siapa mau praktekin? Pak Febri, Pak Randy? Bu Rani aja dulu. Atau Pak Randy? Loh, Pak. Oke. Mbak Rani, Mbak. Ayo, Mbak. Itu menggunakan Chrome juga ya, Bapak Ibu ya? Iya, Chrome, Pak. Oh iya, ya. Bentar ya, Pak. Ini saya izin share screen ya. Ya. Oke. Ini kita coba ya, Pak ya. Nah, ini kan Bapak kan drive ya, Pak, di drive. Ya. Di drive. Bapak mau apa? Mau PPT atau apa? Mau saya simpan di Flashdisk, tapi dalam bentuk PPT, bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk Google Slide. Oke, dari PPT Bapak mau upload ke Drive? Enggak Bu, misalnya yang ada di Drive, kan kalau Microsoft dia selalu Drive. Mau saya download dalam bentuk PPT gitu. Oh, Google Slide, saya buka satu Google Slide ya Pak ya, saya coba ya. Ya. Mana nih ya, sebentar. Ini PPT. Saya jadi grogi Pak, Bapak tanya Pak. Ya. Bentar, saya cari kumpulan PPT. Ada Pak. Ini ya. Oh, loh, jadi hilang Pak. Bentar Pak. Nah ini kan PPT. Ini ya Pak ya, PPT ya. Iya Bu. Iya. Nah ini kan Bapak download. Gitu. Ya. Bapak buka dulu atau Bapak langsung download? Ya bisa dua-duanya Bu. Enggak, maksudnya gini Pak. Kalau Bapak ini ya, sana ini ya. Ini kalau Bapak download. Ya. Kalau Bapak download kan ada beberapa pilihan Pak. Bapak mau downloadnya sebagai apa gitu, maksud saya itu gitu. Kalau dia filenya dibuka dulu. Saatnya Bapak buka dulu gitu. Tapi kalau dalam filenya seperti ini langsung tidak Bapak buka, langsung Bapak download, dia otomatis dia dalam PPT. Begitu Pak. Ini saya coba download ya Pak. Halo? Ya silakan Bu. Nah ini begitu sudah saya download. Ini ya Pak. Nah ini dia otomatis dalam bentuk PPT Pak kalau di saya. Saya itu pengalaman Bu, kalau saya misalnya buka Google Dokumen gitu Bu ya, ketika mau saya download dalam bentuk Microsoft Word, nggak ada Bu pilihannya Bu, ketika menggunakan Chrome Bu. Oh Bapak pakai pakai Chrome atau pakai Chromebook Pak? Maksud Bapak? Chromebook Bu. Oh, pakai Chromebook ya. Enggak, kan Bapak ngomongnya Chrome. Oh iya, sorry. Di Chrome ini Chrome. Oh, Chromebook Bu, Chromebook. Bapak di Chromebook. Iya, karena ya, dia kalau di karena di Chromebook nggak ada pilihannya Bu. Pilihan untuk misalnya Microsoft Word atau PPT nggak ada pilihannya Bu. Ya tidak ada Pak, karena kalau Chromebook spesialisasinya hanya Google Doc, Google Slide, itu tidak ada gitu Pak. Jadi kalau Chromebook itu spesial khusus untuk
dia include dengan Google, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak tidak bisa buka langsung di Google Doc, dengan di Word gitu, Excel, PPT tidak bisa, Pak. Di punya saya juga ya, di Chromebook saya juga tidak bisa. Jadi Chromebook Bapak tidak rusak, Chromebook Bapak baik-baik saja karena sama dengan Chromebook kami. Jadi tidak bisa pakai Microsoft Word, Doc, di PPT tidak. Anda tidak sendiri, Bapak. Ya, Jadi bisa disimpan ke ini kalau mau merubahnya terpaksa pakai perangkat yang lain gitu, Bu. Oh ya, enggak juga. Bisa mode offline, Pak. Iya. Coba mode offline, jadi Bapak bisa kerja juga di situ. Coba ya kita share ya. Ini masih ada waktu nggak ini ya? Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada lagi ya? Pak Reni pakai Chromebook? Enggak. Ada yang pakai Chromebook. Beda, Bu. Beda nanti tampilannya kalau Ibu. Iya. Maksudnya kalau pakai Chromebook kan bisa langsung share screen gitu. Iya, tapi kan di sini bisa Bapak Ibu ya, di sininya setelan ininya Bapak Ibu. Di sini kita buat offline-nya kita centang. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kan? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, ini harus official. Ada ekstensinya, Pak. Kalau di Chrome, di Google Chrome biasa harus install ekstensi dulu. Iya. Beda, Pak. Beda ya. Nah, ini tambahkan aja sekalian lah. Ya, mungkin gini, mungkin Pak Wisnu ini terbiasa dia ngedit dokumen pakai Word, pakai PPT gitu. Jadi dia belum familiar kalau harus mengedit dokumen hasil download pakai Microsoft Google Doc gitu. Gitu ya, Pak ya. Maksudnya seperti itu. Iya, Bu. Jadi harus dipindahkan lagi ke laptop lain agar dia terbiasa untuk itu. Berarti PR-nya harus terbiasa, Pak. Ya, harus membiasakan. Membiasakan beralih dari Word ke Google Doc gitu. Dari PPT ke slide gitu, Pak. Tapi tenang, Pak, itu Chromebook Bapak aman, baik-baik saja. Oke, terima kasih Pak Randi, Ibu Pak Pambudi. Pak Febri, Pak, bukan Ibu. Ibu Rani sama Pak Febri. Ini Pak Wisnu ini kan yang ikut kemarin pelatihan Chromebook bersama kami ya. Iya. Ingat itu Pak, sama Pak Nuril juga waktu itu ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Semoga jadi ada pencerahan Bapak Ibu, Bapak ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, ini kebetulan saya pakai laptop karena kan mau menunjukkan MPI yang versi offline-nya Bapak Ibu ya dengan PowerPoint. Ini bisa juga sebenarnya pakai Google Slide yang offline ya, tapi karena ini kebetulan Chromebook saya lagi tidak ada di sini, jadi saya menggunakan laptop Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin kepada 3 narasumber ya, ada kepada Mbak Rani atau kepada Pak Febri, silakan Bapak Ibu monggo. Masih ada 2 menit lagi dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Ini kalau nggak ngisi itu nanti rugi Bapak Ibu ya, karena ada sertifikatnya dan insya Allah nanti kita coba ya. Itu akan ditantangani juga oleh Bu Erma gitu. Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf ini ada panggilan dulu sebentar. Silakan Pak Febri atau Bu Rani ada tambahan? Oke Pak Febri. Kita di ujung nih udah nggak ada yang bertanya lagi. Link absensi. Link absensi sudah di-share. Di-share lagi Pak Febri. Oke, itu sudah di-share. Kayaknya kita udah di ujung nih Pak, udah di ujung pertemuan. Sepertinya kita sudah memaparkan praktik baik kita masing-masing. Nanti rekan-rekan guru bisa mengadaptasinya dan menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing ya Pak Febri ya. Benar Bu Rani. Iya, mungkin ada closing statement-nya Pak Febri, silakan. Baik Bu Rani. Halo? Ya gimana Pak Rani? Siap. Enggak. Ini mic saya terbuka. Baik.
Sebelum closing statement, ini ada Pak Duta ya? Ada Pak Duta yang hadir ya? Bu Rani? Ya, ada Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu, ada Pak Ardius. Ya, salam hormat kami Pak Salam Wahyu, hormat. Pak Ardius. Apakah masih hadir Pak Wahyu? Pak Ardius? Oh, tidak ada. Nggak ada lagi. Oke, Bapak Ibu, ini closing statement ya. Berarti setelah ini kita berakhir ya, Bu Rani ya, Pak Randi ya. Iya. Ada Pak Sarif juga di sini. Ini ada Pak Sarif dari Bangka Belitung, jauh dari Bangka Belitung. Ada Pak Wahyu, hai Pak Wahyu, Pak Dutek kita. Oke, Bapak Ibu, closing statement ya, Bu Rani dan Pak Randi. Jadi Bapak Ibu, saya ini mungkin quote favorit saya gitu. Ini saya dapat dari pelatihan GMT gitu. Kalau kita ingin berjalan cepat, kita berjalannya sendiri ya, Bu Rani, Pak Randi. Tetapi kalau kita ingin berjalannya jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, khususnya di dunia pendidikan. Ayo kita sama-sama kita wujudkan cita-cita pendidikan kita implementasikan kurikulum Merdeka dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk ikut belajar di webinar-webinar selanjutnya. Karena di webinar di rangkaian pembatik ini masih ada sekitar 8 webinar lagi Bapak Ibu. Silakan diikuti. Ini sebagai ketua ini Pak Randi, Bu Rani harus menyampaikan. Iya. Betul. Luar biasa. Ketua dadakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Bu Rani, Pak Randi, Bapak Ibu sekalian di kesempatan selanjutnya. Mungkin Bu Rani atau Pak Randi ada pantun? Ayo Pak Randi, stok pantunnya banyak nih. Ayo pantun. Nah, itu kita tutup. Waduh, ini lagi nggak ada stok pantun ini, ya, nggak ada stok pantun. Mungkin apa namanya? Buah kelapa, buah selasi, cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, sebagai penutup juga saya berharap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan atau mungkin ada praktik baik yang bisa Bapak Ibu bagikan selanjutnya yang bisa nanti dibagikan kepada teman-teman gurunya dari kami mungkin, atau juga boleh kritik dan sarannya disampaikan di kolom refleksi dan daftar hadir Bapak Ibu ya. Nah, satu statement dari saya, Bapak Ibu jangan tunggu sempurna ya, jangan tunggu kita paham 100% untuk menerapkan kurikulum Merdeka, karena jika kita menunggu sampai 100% paham, tentu pembelajaran yang merdeka itu tidak akan terwujud. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal apa yang kita bisa, karena pembelajaran merdeka dan terdiferensiasi itu hakikatnya adalah pembelajaran yang membahagiakan dan menyenangkan untuk murid. Jadi semuanya untuk murid ya, dari murid, oleh murid, dan untuk murid kita sebagai fasilitator. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada closing statement. Boleh pantun penutup Pak? Boleh, silakan Mbak Rani ini. Mbak Rani biasanya berpantun ini. Oke. Dalam perut terdapat lemak karena keseringan makan ketupat. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat. Amin. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, Mbak Rani. Oke. Terima kasih dari kami bertiga Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Untuk webinar lanjutan itu banyak yang di chat, ada yang tentang ChatGPT, ada yang tentang MPI. Tunggu saja kelanjutannya, kami akan beritahukan lagi. Oke, dari kami bertiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Boleh live Bapak Ibu kalau mau live, silakan. Ini Bapak Ibu ya isi daftar